Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online tanggal 4 Juli 2021 bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang merasa bahwa dirinya keren di hadapan Tuhan? Coba angkat tangannya. Oke, semuanya yuk kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa.
teman-teman, meskipun kita masing-masing berada di rumah, tetapi kita juga bisa berdoa loh untuk teman-teman kita yang sakit, juga bisa mengirimkan hadiah untuk yang ulang tahun. Yuk, meskipun teman-teman kita cakep atau enggak, kaya atau miskin, semuanya berharga di mata Tuhan Yesus. Yuk, kita mau menghargai teman-teman kita dengan sayangi mereka satu persatu. Namanya siapa? Rahel, Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? cakep. Kamu kaya atau tidak? Kaya dong. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Keisha. Kamu rumahnya di mana? Ya? Kamu cakep atau tidak? Iya dong. Kamu kaya atau tidak? Amin. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep lagi kaya. Tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Nama bagus, rumah bagus, wajah cakep lagi kaya. Tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu ini. Kita mau menyatakan bagi Tuhan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan telah mengasihi adik-adik, sama seperti Tuhan telah mengasihi keluarga adik-adik dan kakak sekolah minggu di sini. Kita mau kembali mengasihi Tuhan. Mari kita nyanyikan, angkat tangannya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajar kami. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajar kami untuk taat Tuhan. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
bersyukur setiap waktu. Adik-adik sama-sama kita naikkan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, kami mau mengatakan lagi Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh besar bagi kami, bahwa kuasa-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu Tuhan, tidak ada Bapa yang sungguh mulia seperti-Mu Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu, kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Kami mau selalu taat akan perintah-Mu Tuhan. Adik-adik kita mau nyanyikan kembali lagi, kita angkat tangan kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan kita. Kau seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi Bapa. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau yang pegang hidup kami Tuhan, Kau yang pegang masa depan kami Tuhan. Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Depan Kau yang pegang. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Haris. Pada hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Kak Haris akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada hari ini Tuhan, kami dapat kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu di ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, urapi setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami, beri pengertian kepada setiap kami, sehingga kami benar-benar mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan, amin. Ya, adik-adik, sudah siapkah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Siapkan Alkitab dan juga catatannya ya. Kak Haris pada hari ini akan mengajarkan di dalam satu pasal di dalam kitab Perjanjian Lama. Yang huruf depannya E, ada yang tahu enggak? Yang huruf depannya E, kitab apa? Nah, kitab Ester. Kak Haris pada hari ini akan mengajarkan kepada adik-adik tentang kitab Ester pasal yang pertama. Judul perikopnya yaitu Ratu Wasti dibuang. Ini Kak Haris akan membacakan ayat demi ayat kepada adik-adik dan akan memberikan penjelasan secara langsung pada adik-adik. Yuk disimak sama-sama ya adik-adik. Ayat yang pertama. Pada zaman Ahasiweros,
Dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakan oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Wow, Raja Ahasiweros ini merupakan raja yang begitu luar biasa. Selain dia memiliki kekuasaan 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia, raja ini memiliki kekayaan juga loh adik-adik. Raja ini begitu kaya. Kita bisa lihat raja ini kaya karena apa? Karena dia mengadakan pesta selama 180 hari lamanya. Bukan 1-2 hari aja adik-adik, tetapi 180 hari. Setelah 180 hari pun raja tidak berhenti mengadakan pesta. Di ayat selanjutnya, setelah genap hari-hari itu, raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Wah, tadi 180 hari bersama dengan raja-raja yang lain, daerah-daerah, pemimpin daerah-daerah kekuasaan yang lain. Dan ini 7 hari lagi mengadakan pesta bersama dengan orang-orang yang ada di dalam kerajaannya. Betapa luar biasanya Raja Ahasiweros pada zaman itu adik-adik. Tetapi ada yang kurang di dalam hati Raja Ahasiweros. Sekalipun ia kaya, ia punya kekuasaan, Raja Ahasiweros ini memiliki satu yang kosong di dalam hatinya. Yaitu apa? Kita baca di ayat yang ke-9. Juga Wasti, seorang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Jadi raja ini mempunyai ratu yang bernama Ratu siapa adik-adik? Ratu Wasti. Nah, Ratu Wasti ini tidak ikut dalam acara Raja Ahasiweros, tetapi Ratu Wasti ini mengadakan acara lain. Dia sibuk sendiri dengan acaranya. Dia mengadakan perjamuan bersama dengan perempuan di istana raja. Ratu Wasti ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Seringkali ketika kita diajak makan oleh orang tua, kita memiliki acara sendiri. Kita sibuk sendiri dengan handphone kita. Kita sibuk sendiri bermain game. Kita tidak peduli kepada orang tua kita berbicara apa. Kita seringkali seperti itu. Ratu Wasti ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Ratu Wasti ini tidak menghargai Raja Ahasiweros. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diajak makan bersama dengan orang tua kita, tetapi kita asik bermain game sendiri, kita tidak memiliki quality time bersama dengan keluarga, yang berarti kita tidak menghargai keluarga kita yang sudah mengajak kita makan. Ataupun di dalam sekolah yang sekarang saat ini online, guru-guru tidak melihat adik-adik sedang melakukan hal apa. Tetapi kalau kita menghargai guru yang sudah berupaya memberikan pelajaran supaya kita semakin pandai, semakin pintar, maka adik-adik ketika online harus tetap fokus pada guru-guru. Harus tetap fokus kepada Zoom-nya itu, bukan ada di Zoom tetapi bermain HP atau sedang melakukan pekerjaan yang lain. Kita harus bisa belajar menghargai. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus juga menghargai kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Mengapa kalau kita tidak menghargai itu, Kak? Kalau kita tidak menghargai mulai dari hal yang kecil, itu akan berdampak secara luar biasa. Kita baca ya adik-adik ayat selanjutnya. Pada hari yang ke-7,
di ayat yang ke-10. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada sida-sida yang ada di situ, supaya mereka membawa Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Nah, jadi ketika pada hari ke-7 itu, raja bertanya-tanya, Wasti ini kemana ya? Kok nggak hadir di acara pesta? Wasti ini lagi apain ya? Kok tidak pernah muncul di hadapan kita semua? Raja itu bertanya-tanya dan akhirnya menyuruh sida-sidanya untuk mengajak Ratu Wasti menghadap kepada Raja Ahasiweros. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ratu Wasti menolak. Ratu Wasti menolak. Akibat karena Ratu Wasti menolak, raja menjadi geram. Raja menjadi murka. Raja marah. Di sini raja bukan hanya marah tetapi kecewa juga karena Ratu Wasti tidak menghargai Raja Ahasiweros. Selain itu, ketika Ratu Wasti ini menolak, selain dia tidak mau dihadapkan, diperjumpakan dengan orang-orang, terutama kaum laki-laki pada zaman itu, tapi menolaknya ini, Ratu Wasti ini secara langsung menolak. Dia tidak mau hadir terlebih dahulu. Seharusnya Ratu Wasti ini mau hadir terlebih dahulu dan mengungkapkan bahwa tindakan dari raja itu tidak benar. Apa artinya adik-adik yang kita pelajari dari hal ini? Bahwa Raja Ahasiweros pun ketika ia riang gembira hatinya, dia tidak menghargai Ratu Wasti. Karena pada zaman itu, seorang ratu tidak layak untuk dipertontonkan, diperhadapkan dengan banyak kaum laki-laki. Karena budaya hukum pada zaman Persia seperti itu. Yang berarti Raja Ahasiweros itu tidak menghargai kaum perempuan pada zaman itu. Selain itu, Ratu Wasti di sini juga tidak menghargai Raja Ahasiweros karena ia menolak secara langsung. Ia tidak mau datang terlebih dahulu. Jadi kedua orang ini, raja maupun ratu, sama-sama tidak saling menghargai. Dan akhirnya raja memanggil kepada orang-orang yang bijaksana, ahli-ahli hukum pada zaman itu, untuk menanyakan terkait hal tersebut. Dan ahli-ahli itu berkata bahwa jikalau Ratu Wasti tidak mau hadir pada saat itu, berarti bisa membuat semua perempuan-perempuan pada zaman itu menolak dari pimpinan raja, menolak perintah daripada laki-laki pada zaman itu. Artinya adalah ketika kita tidak bisa menghargai satu orang, maka dampaknya akan begitu besar bagi kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Jadi dari pelajaran Raja Ahasiweros dan juga Ratu Wasti ini, kita diajarkan untuk saling menghargai. Menghargai itu apa sih, Kak? Menghargai itu kita tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita ikut di dalam perintah maupun acara yang dilakukan oleh orang yang mengundang kita. Kita ikuti aja acaranya, bukan kita malah membuat acara sendiri seperti Ratu Wasti tadi. Ataupun ketika kita diajak oleh seseorang, kita tidak boleh langsung menolak dengan diam-diam, tetapi kita menolak harus pun dengan alasan yang tepat, supaya orang itu tidak kecewa, supaya orang itu tidak marah juga kepada kita. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus saling menghargai. Belajarlah mulai menghargai dari hal-hal terkecil di rumah. Seperti yang kakak katakan tadi, kalau orang tua mengajak makan, letakkan handphone, jangan bermain handphone sendiri. Ketika orang tua sedang bertanya kepada kita, dan kita sedang menonton TV atau bermain game, matikan terlebih dahulu TV-nya, letakkan dulu gamenya.
berbicara terlebih dahulu dengan orang tua, supaya orang tua ini tidak kecewa kepada kita. Dan juga ketika mengikuti ibadah online seperti ini, kita harus mengikuti dengan seksama, kita harus fokus beribadah. Janganlah kita bermain sendiri. Ketika kita bermain sendiri, kita tidak menghargai kakak-kakak yang sudah membuat video ini. Mari kita sama-sama saling menghargai, kita sama-sama saling memberikan, menyenangkan hati orang lain. Karena menghargai itu berarti kita menyenangkan hati orang lain. Bukan hanya menyenangkan hati orang lain adik-adik, tetapi menghargai itu kita menyenangkan. Ya adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang menghargai orang lain. Kita belajar dari mana tadi? Dari kitab Ester pasal yang pertama, dari Raja Ahasveros dan juga Ratu Wasti. Mulai saat ini, siapa yang mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, yaitu untuk mau saling menghargai orang lain, angkat tangannya. Ya, kakak juga mau untuk menghargai orang lain, karena menghargai orang lain berarti kita juga menghargai Tuhan. Sebelum kakak akhiri, mari kita sama-sama baca ayat hafalan kita pada hari ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 bagian A. 1 Korintus 13 ayat 5 bagian A. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita ulang sekali lagi adik-adik. 1 Korintus 13 ayat 5 bagian A. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri, yaitu ketika kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, maka kita akan bisa menghargai orang lain. Ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, berarti kita sedang mengasihi orang lain, yang berarti kita juga menghargai orang lain. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita sama-sama belajar untuk saling menghargai. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi hari ini dengan Kak Novi. Nah, hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas. Tapi hari ini aktivitasnya agak berbeda. Kira-kira adik-adik tahu nggak perbedaan dari minggu-minggu sebelumnya apa? Nah, Kak Novi ada di mana nih? Kalau adik-adik lihat ada kotor, lalu ada wajan, lalu ada bumbu-bumbu, lalu ada bahan-bahan masak juga nih adik-adik. Nah, Kak Novi lagi ada di dapur. Hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik sekalian untuk memasak bersama-sama. Oh ya, tapi kalau masak kan harus nyalain kompor ataupun pakai pisau, itu kan bahaya. Adik-adik harus didampingi oleh papa atau mama ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan membuat nih, adik-adik tahu nggak? Ini ada sosis mie goreng. Yuk kita sama-sama membuatnya. Nah, Kak Novi akan ajak adik-adik, yuk kita perhatikan cara membuatnya dan bahan-bahannya ya. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya, yaitu ada mie instan. Kalian boleh pakai mie instan apapun mereknya, terserah kalian. Lalu yang kedua yaitu ada sosis. Yang ketiga ada bumbu, terserah kalian mau pakai bumbu apa untuk menaburi bumbunya ini ke mie supaya rasa mie-nya tidak hambar. Lalu yang terakhir kalian bisa siapkan saus tomat atau saus sambal kesukaan kalian. Untuk alat-alatnya kalian bisa siapkan pisau untuk memotong sosis, tapi kalian harus berhati-hati ya memakai pisau, atau kalau kalian takut memakai pisau, kalian bisa didampingi papa atau mama. Selanjutnya kalian siapkan piring untuk menaruh sosis mie goreng yang sudah kita buat. Selanjutnya kalian siapkan wajan untuk memasak mie dan menggoreng sosisnya ya adik-adik. Dan yang terakhir jangan lupa kalian juga siapkan minyak goreng untuk menggoreng sosisnya. Yang pertama
memasak minyak. Oh ya, tadi jangan lupa kalau menggunakan wajan harus didampingi oleh kakak atau mama ya. Nah, sekarang kita masukkan minyak ke dalam wajan. Setelah kalian masak, minyak akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan sosisnya. Sosisnya boleh sosis sapi ataupun sosis ayam. Tapi sebelum kita gunakan sosis ini, jangan lupa untuk dilepas dulu ya plastiknya. Kita bisa lepas plastiknya menggunakan pisau. Hati-hati ya adik-adik dalam menggunakan pisaunya. Nah, seperti ini cara melepas plastiknya. Setelah semua plastik lepas, sekarang saatnya kita mau potong sosis ini menjadi 2 bagian. Oke, sudah kita potong menjadi 2 bagian. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mau bentuk sosisnya supaya jadi lebih cantik. Nah, kita bisa bentuk dengan cara kita potong bagian tengahnya. Dipotong jadi 4. Seperti ini. Kalau misalnya adik-adik mau dipotong dengan bentuk lain juga nggak apa-apa. Sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, kita juga lakukan hal yang sama untuk sosis satunya. Nah, sudah jadi. Kita sudah memotong sosisnya menjadi 2 bagian dan sudah membuat bentuk untuk sosisnya. Jadi nanti waktu digoreng sosisnya bisa mengembang. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau memberi rasa untuk mie-nya supaya tidak hambar. Kita bisa pakai bumbu kentang goreng yang tadi sudah kita siapkan. Kita taburkan di mie-nya, lalu kita aduk dengan garpu. Seperti ini diaduknya. Nah, kalau sudah selesai diaduk, sekarang saatnya kita mau menggulungkan mie ke atas sosis. Kita ambil beberapa bagian dari mie-nya. Kita tarik, lalu kita taruh sosisnya di atasnya mie dan kita gulungkan. Nah, kita gulungkan seperti ini dengan rapi ya, supaya pada saat digoreng nanti tidak lepas-lepas. Nah, kira-kira seperti ini nih contohnya sosis gulungnya. Selanjutnya kita juga akan lakukan untuk sosis satunya. Kita ambil sosisnya, lalu ambil mie-nya juga, ambil beberapa bagian. Lalu kita gulung. Oke, gulung seperti ini. Nah, jadi deh. Gulungnya yang rapi ya adik-adik, supaya waktu digoreng mie-nya tidak lepas. Nah, kalau sudah kita siapkan wajan, lalu kita siapkan minyak goreng dan tuang minyak gorengnya ke dalam wajan. Nah, kalau sudah kita tuang, kita panaskan minyaknya untuk beberapa saat sebelum sosis mie-nya kita masukkan. Ambil garpu. Nah, setelah itu kita siapkan untuk bisa segera memasukkan sosis mie-nya ke dalam wajan. Nah, hati-hati ya pada saat masukinnya. Kalau sudah bisa langsung diangkat. Kalau sudah matang, warnanya sudah kuning kecoklatan, bisa diangkat. Lalu kita pindahkan ke piring untuk bisa kita mulai hias.
Nah, seperti ini nih kira-kira adik-adik. Oke, kita lakukan juga untuk satunya. Nah, sudah kita taruh di atas piring, sekarang saatnya kita mau menghias. Kita bisa hias dengan saus tomat atau saus sambal kesukaan adik-adik. Atau mau pakai mayones pun bisa. Nah, kalau kakak hias kayak gini. Oke, kalau adik-adik mau dibuat yang lebih bagus juga nggak apa-apa. Nah, gimana adik-adik? Sosis mie gorengnya adik-adik sudah jadi belum? Nah, Kak Novi ingin tahu juga nih hasil karya adik-adik semua. Jangan lupa adik-adik foto hasil karya kalian atau hasil masak kalian, dan kemudian kalian bisa post di Instagram. Jangan lupa juga tag ke Betani Kids Ministries. Kalau gitu sampai jumpa ya adik-adik pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua, dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasih Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kami Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Betani Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Betani Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.